sauma itu adalah menjaga mulutnya. Jadi memang ini godaan paling berat karena biasanya menggunjing itu kan paling sedap. Ramadan itu memiliki keistimewaan, tetapi keistimewaannya bukan orientasi duniawi, tapi orientasi akhirat dan amal ibadah. Nah, setelah bulan Ramadan ini Ustadz, gimana caranya biar kita tuh tetap istiqomah, tetap menjaga ibadah kita seperti di bulan Ramadan? Itu bagiin dong tipsnya. Hai, welcome back to UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan sebelumnya aku mau ngucapin untuk teman-teman semua selamat menjalankan ibadah puasa nih untuk semuanya yang lagi menjalani ibadah puasa. Dan hari ini aku gak sendirian karena aku udah ditemenin sama Ustadz Riza. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustadz. Pagi, menjelang Apa siang. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Baik. Jadi sekarang kegiatan lagi sibuk apa aja nih Ustadz? Kalau Ramadan memang kesibukannya keliling, jumpa umat, masyarakat, berbagi ilmu sebagai mubalik dan tetap mengelola santri-santri di rumah tahfiz yang kami asuh bersama dengan tim dari yayasan. Wah, keren banget. Nah Ustadz, ini kan memang sekarang lagi momen Ramadan. Pasti banyak nih teman-teman yang penasaran kira-kira terkait amalan apa aja sih yang bisa dilakukan pada saat Ramadan. Nah ini salah satunya nih Ustadz, karena ini masih awal-awal Ramadan ya Ustadz. Apa aja sih yang memang seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim saat menjelang Ramadan? Iya, jadi begini, Ramadan itu kan dia bulan spesial. Kalau bahasa syar'inya ada namanya khususiyah, memiliki kekhususan. Cuman sebelum kita bicara tentang amalan yang direkomendasikan di bulan Ramadan yang untuk kita amalkan apa saja, memang harus diingatkan dulu bahwasanya Ramadan ini spesialnya itu adalah unsur keibadahannya. Nah, banyak orang yang misorientasi Ramadan itu malah untuk cuan, untuk bisnis, untuk jualan, untuk dunia gitu ya. Nah, ini yang harus kita ingatkan ke pemirsa sekalian bahwasanya Ramadan itu memiliki keistimewaan, tetapi keistimewaannya bukan orientasi duniawi, tapi orientasi akhirat dan amal ibadah. Jadi ibaratnya Ramadan itu hadir untuk menjadi oase dari keringnya kita mungkin dalam semangat ibadah selama 1 tahun, 11 bulan tuh untuk ngurus dunia. Nah, Ramadan ini fokus lebih banyak untuk beribadah. Apa saja ibadahnya? Ada 4 sebenarnya. Istilah para ulama, Ramadan itu yang pertama syahrul siyam, bulannya berpuasa. Jadi banyak puasa. Syahrul qiyam, bulannya banyak berdiri untuk ibadah sholat tengah malam atau di malam-malam tarawih ya. Kemudian syahrul Quran, bulannya banyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat syahrul sadaqah, jadi bulannya untuk banyak berbagi dan memberi. Ya, itulah kira-kira 4 variabel itu amalan-amalan yang paling recommended yang harus kita akomodir di bulan puasa. Dari tadi mulai dari puasa, lalu juga sholat, bersedekah, dan tadi satu baca lagi apa, Quran. Ustaz? Baca Quran. Jadi memang 4 amalan itu ya Ustaz? Iya, yang Nah, identik. mungkin kita mulai dari puasa yang paling identik lah dengan bulan Ramadan. Nah, ini gimana sih cara memperoleh keberkahan dalam berpuasa? Baik. Puasa itu ada 2 kata dalam bahasa Arab. Ada yang mengucapkan dengan istilah siyam, ada yang namanya saum. Ya. Apa perbedaan kedua itu? Yang pertama, siyam itu artinya al-imsak, ya, anil mufattirat, dari apa-apa yang membatalkan puasa. Jadi kita tahan dari mulai subuh, kita nggak melakukan apa yang membatalkan sampai dengan maghrib, matahari terbenam. Tapi kata yang kedua, saum, itu artinya menjaga apa-apa yang keluar dari lisan. Jadi kalau puasa kita mau esensi nilainya dapat, keberkahannya dapat, bukan cuma gugur kewajiban, kita jaga diri kita dari hawa nafsu, kita tahan lapar dan dahaga, yang sudah berumah tangga tidak berhubungan suami istri di siang hari, dan yang paling penting selain berpuasa mulut dari makan minum, kita bicaralah dari kita berhenti dari menggibahi orang, dari ngomong yang jelek-jelek. Apalagi nih Mbak Yili ini habis pasca pemilu nih, ya, jadi banyak banget yang harus dibilas-bilas nih. Ada yang bicarain orang, menjatuhkan orang dan lain-lain. Jadi kalau mau puasa tahun ini barokah, kita tahan diri dari lapar dan dahaga dan jaga lisan. Yang paling penting itu diantara esensi keberkahan kita berpuasa. Nih Ustadz, ini sulit ya nih untuk menjaga lisan khususnya. Nah kalau misalnya nih lagi berpuasa tapi lisannya nggak dijaga, itu gimana hukum puasanya? Tetap diterima kah atau mungkin
pahalanya mungkin compes nih kalau kata orang-orang. Compes tuh cuma orang Melayu yang ngerti itu ya. Kalau di dalam hadis Nabi pernah pesan ya, man lam yada' qaulaz zur, kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang buruk. Nah, apa tuh semuanya masuk tuh ya, ghibah, adu domba, jelek-jelekan orang, menggunjing, semuanya lah sama ya. Maka kata Nabi, Allah tidak berkehendak dengan puasa dia. Ya, falaisa lillahi lahu min siyamihi. Allah tidak mau puasanya. Jadi ibaratnya, oh kamu puasa tapi masih suka gunjing orang, puasa kamu ambil aja, saya nggak mau. Jadi ibaratnya begitu. Ya, kalau bahasa kasarnya di reject sama Allah. Kenapa? Karena dia tidak makan nasi, dia tidak makan kue, tidak minum air, tapi dia mengunyah daging busuk. Apa itu daging busuk? Menggosipi orang. Ya, secara harfiah kan berarti dia sedang menggunjing saudaranya, dia memakan daging saudaranya. Di dalam ayat surah Al-Hujurat itu kan, an ya'kula lahma akhihi maitan. Kamu kalau ngomongin orang nggak bisa jaga lisan, seperti kamu memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Nauzubillah, kan menjijikan sekali. Makanya bisa-bisa terancam puasanya, gugur kewajibannya, tapi nol, nggak dapat apa-apa puasanya. Makanya kita harus ajak semua teman-teman pemirsa ini jaga makan, jaga minum, dan jaga lisan, supaya keberkahan puasa Allah berikan maksimal untuk kita. Nah ini kalau misalnya ternyata ada salah satu penonton dari kita mengatakan, wah ternyata kalau misalnya habis bergunjing puasanya di reject nih sama Allah, ya deh nggak usah puasa aja, gimana? Iya, double jadi dosanya. Oh double. Iya. Dosanya. Jadi nilainya begini, kalau dari hadis tadi, kalau orang yang puasa tapi nggak jaga lisan, itu kewajiban puasanya gugur, dia nggak dosa. Tapi dia nggak dapat pahala. Jadi ibaratnya gini, dia kerja datang, ya dia absennya tetap hadir, tapi gajinya nggak dikasih. Nah, pasti kan tentunya pemirsa nggak mau kan, kamu kerja 3 bulan nggak digaji, siapa yang mau? Nah, begitulah perumpamaan orang yang puasa menahan makan minum, tapi nggak menahan lidahnya dari membicarakan orang, mengunjing, menyakiti orang. Nah tadi selain bergunjing, hal-hal apa aja nih yang membatalkan puasa, Ustadz? Kalau membatalkan lain lagi. Kalau membatalkan ya makan minum, kemudian memasukkan sesuatu di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan ya, dan yang lain-lain. Kalau membatalkan itu memang ada dalam kaidah-kaidah fikih ya, hal-hal yang membatalkan puasa, kecuali orang yang minumnya terlupa ya, atau nggak sengaja bangun tidur langsung minum, ternyata dia baru ingat puasa, itu tidak batal, dia bisa melanjutkannya. Oh itu boleh. Kalau ada Nabi pernah bilang ya, man nasiya, barang siapa yang lupa kemudian dia makan atau minum di bulan puasa, setelah itu dia sadar ya, maka setelah dia sadar, lantas bagaimana? Apakah dia bisa melanjutkan puasanya? Fal yutim saumahu. Ya kalau itu dia lupa, dia boleh lanjutkan, tidak batal. Kenapa? Allah lagi kasih rezeki buat dia. Tapi nggak boleh dibuat-buat ya. Nanti nggak boleh pura-pura lupa. Iya, pura-pura lupa, nanti kelupaan tapi Indomie 2 porsi jumbo kan gitu ya. Nggak bisa juga gitu. Ternyata tadi menggugurkan sama membatalkan ini beda. Beda. Tadi kalau misalnya puasa tapi ternyata ditolak nih sama Allah, itu apa aja tuh selain menggunjing? Ya, pokoknya kalau di dalam beberapa hadis-hadis yang pernah kami baca dalam literatur syariat, kebiasaannya adalah dia suka melakukan dosa yang berhubungan dengan lisan, karena dia merusak esensi saum itu sendiri. Sauma itu adalah menjaga mulutnya. Jadi memang ini godaan paling berat, karena biasanya menggunjing itu kan paling sedap. Nah, ngegosip nungguin berbuka kan orang sedap juga ya. Makanya itulah tantangan kita ya. Pokoknya segala dosa-dosa yang dilakukan lisan yang bisa merusak pahala puasa kita jauhi. Apa saja selain menggibah, menggunjing, menyakiti orang. Seperti ini kalau di orang Melayu nih kan suka carut-carut, ya itu bisa merusak kaidah puasa gitu ya. Makanya kita harus hilangkan ya, saling mengatakan kata-kata yang menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Ini yang wajib kita jauhi kalau puasa kita ingin diterima Allah dengan pahala yang maksimal. Oke, itu tadi yang membatalkan dan juga menggugurkan pahala ketika berpuasa. Tapi kan gini ya Ustadz, banyak banget yang mungkin beberapa orang nih yang tidak bisa menjalani puasa. Itu tipe-tipe atau mungkin orang-orang seperti apa sih yang
diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Baik, ya. Ada beberapa golongan dalam ayat Quran itu di surah Al-Baqarah, orang yang boleh tidak berpuasa, ya. Di antaranya adalah wa in kuntum mardha au ala safarin, ya, orang yang sakit, ya, yang kalau dia berpuasa nanti bisa yuajil, ya, min sihatihi, kesehatannya nanti semakin tertunda untuk pulih, itu orang boleh tidak berpuasa. Kemudian siapa lagi? Au ala safarin, orang yang sedang musafir, perjalanan, lelah perjalanannya, kalau dia puasa dipaksakan nanti sampai bisa sakit 3 hari, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Siapa lagi? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak sanggup karena apa? Kerja berat. Apa kategori kerja berat? Pemecah batu, atau orang yang kerja di lapangan pengeboran minyak, panas kan, dia harus tetap minum, kalau tidak dehidrasi. Maka ini golongan-golongan yang boleh untuk mendapatkan rukhsah tidak berpuasa. Terus bagaimana solusinya? Ya, maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia punya 2 opsi, ya. Misalnya kalau ibu-ibu yang tidak sehat harus menyusui gitu, ya. Dia bisa membayar fidyah, atau dia bisa fa'iddatum min ayyamin ukhor, bayar di hari yang lain, namanya mengqadha. Nah, ini kategori-kategori orang-orang yang mendapatkan keringanan boleh untuk berbuka di bulan Ramadan, tapi dia mengganti di hari yang lain. Jadi itulah hikmah betapa syariat itu tidak mau memberatkan manusia. Kalau memang kamu tidak bisa di hari ini, ya nggak apa-apa, nanti diganti di hari yang lain. Nah, tapi kalau misalnya nih Ustadz, dia kerjanya mungkin di ruangan ber-AC, dia baik-baik aja, tapi ternyata dia nggak kuat nih untuk menjalani puasa, itu boleh nggak diqadha atau mungkin tadi itu diganti di hari lain selain bulan Ramadan? Kalau kerjanya di ruangan AC, ya tidak berpeluh keringat, itu termasuk bukan orang-orang yang kerja berat. Karena kerja berat tuh yang berkaitan dengan tenaga, keringat, dan di luar lapangan. Lebihnya ke situ. Nah, itu ayatnya kan jelas, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Maka dia orang-orang yang tidak berkemampuan untuk berpuasa dan karena memang tidak mampu, ya, maka dia bisa membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, gitu, ya. Jadi kalau kategori kerjanya tidak berat, tidak termasuk dalam yang dibicarakan para ahli fikih, orang yang boleh membatalkan puasa dan mengganti karena pekerjaannya tidak berat, ya, kerjanya ringan. Nah, sama seperti orang yang sakit juga nggak bisa pandai-pandai kita, tapi harus, misalnya saya pernah ketemu seorang nenek, dia kanker stadium 4. Neneknya ini merasa dia kuat saja berpuasa, tapi kata orang medis, dokter mengatakan kepada anaknya nenek ini, bilang sama orang tua kita bahwa nenek nggak boleh berpuasa, nanti mudorot kepada badannya. Sang nenek merasa dia kuat, tetapi dokter orang medis kan lebih paham daripada kita, maka direkomendasikan untuk dia tidak berpuasa. Lantas apa yang dia lakukan? Dia tak bisa ganti karena sudah tua kan, maka solusinya adalah membayar fidyah. Makanya ketidakmampuan itu harus diukur dengan ilmu yang linear dengan ilmu itu. Kalau orang kerja, ya kita lihat kerjanya beratnya seperti apa kategorinya. Kalau sakit memang ada rujukan medis yang mengatakan dia tidak mampu, apabila dia berpuasa akan menambah rasa sakitnya, maka itu dibolehkan untuk mengambil keringanan. Jadi meskipun tadi kerjaannya ringan, tapi kalau misalnya dia nggak sanggup, itu boleh bayar fidyah? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena kategori kerjanya bukan kategori kerja berat. Jadi hukumnya ini gimana? Dia nggak bisa. Dia kalau orang yang tidak kategori boleh dapat uzur, halangan syar'i untuk tidak berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, ya maka dia telah melanggar, yaitu tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Bahkan itu kalau dia tidak baik, dia mau bayar pun di hari yang lain, kata Nabi, itu nggak bisa tergantikan. Jadi memang harus ada koridornya. Siapa yang boleh membatalkan, siapa yang dapat rukhsah keringanan, nggak bisa kita asumsi sendiri gitu. Harus memang kerja berat. Kerja berat tuh biasanya di lapangan. Saya kemarin ngisi di Pertamina, banyak teman-teman Pertamina tuh yang di tempat lapangan pengeborannya tuh bertanya, gimana? Bisa nggak puasa? Saya bilang gitu. Kalau puasa dehidrasi Pak, karena panas sekali, di minyak itu kan ya tegangannya tinggi kan.
Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Terus apakah saya harus ganti? Ya kalau kerjanya di situ terus bertahun-tahun nggak bisa ganti. Ya bagaimana solusinya? Fidyah. Kecuali kerjanya temporer, hanya tahun ini saja saya ada proyek mecah batu dan nggak ada kerja lain, keluarga saya butuh makan. Kerjanya berat gitu ya, nggak ada opsi, nggak punya skill lain, dia harus kerja di situ dan akhirnya dia harus membatalkan puasa dan membayar fidyah. Lain sama yang tadi itu. Iya. Nah, Nah, gitu. kalau untuk membayar fidyah sendiri itu seperti apa Ustadz caranya? Cara bayar fidyah tuh banyak metodenya. Bisa diakumulasi ya di awal. Misalnya gini, dulu pernah seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ini umurnya panjang sampai 100-an tahun. Tapi karena sudah 100 tahun dan dia orang yang gemuk, jadi fisiknya itu tidak fit dan banyak penyakit. Kalau puasa rasanya akan memudorotkan badan dia. Akhirnya Anas bin Malik bagaimana caranya? Berarti 1 bulan dia nggak bisa puasa karena kesehatan sudah nggak mendukung, usia sudah renta. Akhirnya Anas bin Malik panggil 30 orang miskin untuk diberikan makan sampai kenyang. Diundang ke rumah, beliau bikin roti, beliau bikin gulai ya. Kemudian diajak makan seluruh orang seluruh orang miskin itu 30 orang di malam tersebut untuk membayar fidyahnya. Atau bisa juga setiap hari gitu ya. Setiap hari dia bisa membayar fidyah. Ukuran fidyah itu 1 sok. 1 sok itu 4 kali centong tangan gini. 4 mud namanya. Tapi kalau mau mudah dia bisa kasih orang miskin 1 kali makan sampai orang miskin itu kenyang sesuai dengan porsi biasa dia makan. Kalau misalnya nih dia nggak puasanya 3 hari mau bayar fidyah, Iya. artinya 3 kali makan. Iya 3 kali makan. Karena nggak ada orang miskin yang sehari makannya 3 kali. Pasti sekali lah. Kalau ada orang miskin makan sehari 3 kali nggak miskin lagi. Jadi orang miskin itu diberi makan 1 kali makan sampai dia kenyang dengan ukuran porsi kita. Misalnya gini, kita biasa sekali makan budgetnya 25.000. Nah, segitulah kita memberi makan orang tersebut. Yang lebih bagus dengan makanan sudah tersiap saji, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Nah, nasi, lauk pauk sudah 1 paket minumnya udah sekali. Seperti kita kalau makan 1 porsi makan siang. Nah itulah kita berikan 1 harinya kita tidak berpuasa 1 porsi makan itu. Kalau ukurannya 1 sok namanya, nanti sulit tapi kalau dikonversi ke kita kan. Oke, itu kan tadi ibu hamil, orang sakit, ibu menyusui. Iya. Nah tapi kalau dengan wanita yang sedang berhalangan nih karena haid, boleh nggak bayar fidyah atau wajib mengganti? Kalau wanita haid wajib mengganti. Kenapa? Karena itu bukan ketidakmampuan, tapi siklus rutinan yang memang sudah jadi sunatullah untuk para wanita. Jadi dia tetap harus mengqadha di hari yang lain. Jadi menstruasi haid itu babnya beda ya, bukan karena ketidakmampuan fisik, dia sehat secara normal kan, secara fisikly dia sehat, cuma sedang ada siklus yang dia dalam keadaan sedang tidak suci, maka dia fa'iddatu min ayamin ukhor, dia ganti di hari yang lain, tidak boleh membayar fidyah. Nah kalau misalnya wanita haid ini kan dia ada beberapa fase ya Ustadz, misalnya yang mungkin haidnya 4 hari atau ada yang bahkan bisa sampai 2 minggu, itu gimana? Jadi kalau haid itu biasanya kan maksimalnya 15 hari lah kalau dalam pembahasan para ulama. Tapi dia bisa ambil dari siklus rutin yang biasa dia lalui. Saya biasanya 10 hari ya. Bertahun-tahun 10 hari, tiba-tiba kok lebih. Ya, maka kalau lebih itu bisa namanya diidentifikasi. Karena di dalam hukum Islam itu ada yang namanya haid, menstruasi, ada yang namanya istihadah. Istihadah itu apa? Kalau menstruasi, haid itu darah kotor yang keluar. Tapi kalau istihadah itu darah yang diakibatkan penyakit. Ya, beda. Misalnya saya Ustadz biasanya menstruasi itu 10 hari, kok sekarang jadi 15 hari nih. Oh berarti diidentifikasi gimana? Bentuk darahnya, warna darahnya kan beda kekentalannya. Ya, oh saya nggak pernah sampai 14 hari, 15 hari. Terus bagaimana kalau sampai begini? Berarti selama ini 10 hari, sisa harinya itu bukan darah haid lagi, tapi termasuk darah istihadah. Karena saya dapat banyak ibu-ibu binaan saya yang konsul, mereka itu mengalami itu darah istihadah. Kalau bukan darah mens, kalau bukan darah haid, dia
tetap wajib untuk puasa dan sholat. Gimana caranya? Tapi ada darahnya. Jadi sebelum puasanya tetap ya, kemudian kalau dia sedang sholat dia harus bersihkan dengan kapas, dengan sabun. Setelah itu dia wudhu, kemudian dia langsung sholat. Dan biasanya orang yang punya penyakit istihadah ini memang ada sesuatu yang tidak normal dalam tubuhnya. Nah, meskipun nanti sholat ternyata darahnya keluar tetap Nggak apa-apa. Kalau asal itu istihadah, bukan darah menstruasi. Oke. Masih bincang-bincang soal puasa nih Ustaz. Jadi itu ada beberapa mitos atau mungkin omongan-omongan dari orang lah yang katanya kalau misalnya ini salah satunya nih yang paling populer. Katanya kalau misalnya lagi puasa terus ngupil itu nggak boleh. Bener nggak sih? Tolong dong Ustaz dilurusin. Bahkan katanya juga kentut itu nggak boleh. Itu sering banget kita dengar dari anak-anak kecil tuh. Oh gitu ya. Gitu. Nah inilah yang penting kita Mbak Yuli nggak boleh beragama berdasarkan mitos ya, harus berdasarkan literasi yang jelas. Kalau bahasa syar'inya harus berdasarkan dalil-dalil agama gitu ya. Ya memang ini pentingnya diskusi ya. Kalau orang ngupil bisa membatalkan, kenapa? Memasukkan jari ke hidung gitu ya, tapi kan tidak sampai ke dalam, tidak mengenyangkan, kecuali kalau dia ngupilnya sambil minum jus. Ngupil sambil minum jus ya, nah itu bisa batal. Tapi kalau sekedar ngupil, kentut, keluar angin itu hal-hal yang manusiawi, fitrah, tidak membatalkan puasa. Bahkan sebenarnya ada yang lebih krusial lagi dibahas tentang suntik, tentang donor. Nah itu dia. Nah itu gimana tuh? Boleh nggak Ustaz? Nah itu ada yang mengatakan beda-beda termasuk bekam ya. Ada hadis-hadis ternyata yang menyatakan Rasulullah pernah hijama ya finnah hari Ramadan. Nabi itu pernah berbekam di siang hari Ramadan. Berarti kan itu mengeluarkan itu ya, mengeluarkan darah ya. Kenapa ada ulama yang mengatakan kalau orang berbekam tidak batal? Karena itu mengeluarkan darah, yang membatalkan adalah memasukkan sesuatu, bukan mengeluarkan. Mereka misalnya suntik gitu atau menerima transfusi darah batal. Nah, itu beda. Kalau umpamanya suntik ya dalam kategori memasukkan obat ya, ada yang mengatakan tidak batal. Yang batal adalah infus, karena infus mengenyangkan dan pengganti makanan. Nah itu yang karena ada rasa kenyangnya, nah itu yang bisa membatalkan. Kalau transfusi darah ya mungkin bisa dianggap batal karena dia sakit juga. Orang yang transfusi darah kan dia dalam keadaan sakit, ya mungkin hukumnya dia boleh membatalkan puasanya. Sikat gigi di bulan Ramadan. Sikat gigi dalam hadisnya jelas nggak mengapa ya. Nabi bersiwak bahkan sampai zuhur bulan Ramadan beliau menyikat gigi. Cuman yang harus kita hindari adalah pemakaian pastanya. Nah, karena pastanya ada rasanya kan. Nah, jadi kalau memang kita habis sahur kan sudah gosok gigi nih, sudah tidak ada sisa makanan. Nanti tiba-tiba siang sore mandi mau gosok gigi lagi. Kalau saya boleh sarankan, bisa menggunakan siwak yang kayu itu atau menggunakan sikat gigi tanpa pasta. Karena pasta itu ada rasanya di mulut dan itu nanti bisa membuat hukumnya makruh. Kalau misalnya nih ibu-ibu masak untuk berbuka, ragu sama rasanya, diicip dikit terus dilepeh boleh nggak sih? Boleh. Itu boleh Ustaz? Boleh, yang penting betul-betul dilepeh. Jangan ada yang nyangkut sedikit pun ya. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ini lagi-lagi nih, berwudu nggak sengaja tertelan. Oh nggak masalah. Itu nggak masalah. Kalau pokoknya dalam berwudu tidak sengaja, uang kita bangun tidur di siang Ramadan nggak sengaja dispenser ambil minum, baru ingat. Itu kita disuruh lanjutkan puasanya, tidak batal. Tapi betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Karena ada video-video di medsos ini, ya dia nggak sengaja masuk kamar kepleset, jatuhnya ke atas mie goreng gitu kan, ada kan video-videonya. Iya, terus tergeletaknya di bawah dispensernya keluar air. Wah ini video-video lucu ya. Nanti orang menyengajanya di setting lagi gitu. Jadi kalau itu nggak boleh. Iya benar banget, itu nggak boleh. Nah puasa ini kan sebenarnya agar terbiasa dan juga karena memang ini wajib ya Ustadz, salah satu ibadah wajib. Gimana sih caranya Ustadz untuk memperkenalkan anak untuk berpuasa, dan usia berapa sih anak itu wajib untuk berpuasa? Kalau anak itu wajibnya tentu setelah dia akil balik. Ya, kalau akil balik laki-laki berarti sudah mimpi, ya. Kalau perempuan sudah haid, gitu ya. Tapi ternyata pendidikan dalam Islam tidak mendadak di saat dia sudah wajib. Kita namanya prawajib itu kita harus melakukan edukasi kepada mereka. Termasuk tentang sholat sama. Sholat itu kan umur 7 tahun belum wajib.
tetapi di dalam hadis Nabi bilang ya muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kamu untuk sholat, wahum abnai sab'a, mereka umurnya 7 tahun, padahal belum wajib. Tapi kenapa harus disuruh di 7 tahun? Nah, disinilah untuk mengedukasi sejak dini. Jadi ketika kewajiban itu datang, dia sudah cukup umur, perintah itu sudah terpola. Jadi dari kecil boleh. Ya, dari kecil boleh kita melatih anak-anak kita, dari belum dia wajib, belum haid, boleh. Ya, yang kelas 2 SD, kelas 3 SD, ya. Bahkan saya punya keponakan ada yang kelas 1 SD sudah mulai berpuasa, dan itu langsung sampai dengan maghrib. Karena kalau mau mengajarkan anak-anak, ya, puasa itu yang ada sampai maghrib, nggak ada puasa setengah hari. Ini namanya kalau mengedukasi tanggung-tanggung nggak sesuai syariat. Nah, saya termasuk orang yang aliran saya, cara pemikiran saya, mengajarkan anak puasa setengah hari itu kurang tepat. Jadi kalau mau mengajarkan anak puasa ya langsung full sampai maghrib. Dia masih TK, masih belum sanggup, ya berarti belum dilatih, belum saatnya, ditunggu tahun depan ketika masuk SD. Tapi syaratnya kalau mau mengajarkan anak betul-betul puasanya sampai dengan maghrib. Tapi kalau Ustadz sendiri tadi tips ngajarin memperkenalkan puasa dan juga tarawih ke anak itu seperti apa Ustadz? Yang pasti memang kita harus memberikan gambaran tentang edukasi anak ini kan tentang pahala. Itu kan di usia-usia dini, ya, di PAUD, di TK itu diperkenalkan tentang, nah ini kehidupan kita itu ada pahala, ada dosa. Pahala kalau kita berbuat baik, dosa itu kalau kita melakukan keburukan. Nanti kalau pahalanya banyak masuk surga, kalau kita dosanya banyak, na'udzubillah min dzalik, masuk neraka. Nah, diperkenalkan tentang akhirat, barulah kita ketika mereka sudah tahu tentang ganjaran, ancaman, baru kita sodorkan kepada mereka, anak-anak kita, untuk mengamalkan agama. Nah, nanti narasinya bisa, nah kalau kita ingin masuk surga, nanti salah satunya adalah berpuasa. Ya, jadi kalau mereka sudah punya gambaran tentang surga, tentang pahala, tentang yang lain-lain, ini kan bisa diedukasi sejak umur 4 tahun, 5 tahun, ya. Maka kita bisa melatih dia untuk berpuasa. Walaupun kadang-kadang masih ada unsur pragmatisme sama anak. Ini nanti kalau kamu puasa, Allah mencintai kamu, nanti kamu akan dimasukkan surga, dan nanti mami, papi, ayah, bunda kasih hadiah. Boleh, Itu anak kecil, boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi ibaratnya kita iming-imingi, ya? boleh, tapi jangan semata-mata itu, ya. Kita harus edukasi tentang pahalanya, tentang surganya. Nanti begini, ibaratnya kalau ayah dan bunda saja mau mengapresiasi kamu karena bangga, apalagi Allah. Betapa Allah itu senang dengan hambanya, dengan umatnya yang mau melakukan ibadah puasa. Jadi sebelum kita terapkan dia belajar puasa, kita harus sampaikan dulu tentang konsep keakhiratan, pahala, dosa, surga, neraka. Kalau mereka sudah punya gambaran, rasanya akan mudah mengedukasi mereka untuk berpuasa. Oke. Nah, tadi Ustadz kita udah bicara puasa, dan selain puasa selama bulan Ramadan itu ada taraweh Ustadz. Nah, taraweh ini kan hukumnya juga wajib atau sunnah, ya Ustadz? Sunnah. Oh, sunnah. Tapi memang boleh memang menjadi apa ya, kalau udah puasa tuh taraweh gitu ya Ustadz, ya? Iya, sudah menjadi ikon ibadahnya, ya. Nah, benar banget. Nah, kalau itu gimana tuh Ustadz? Cara mengajarkan anak, memperkenalkan lah untuk taraweh agar menjadi bukan kewajiban, tapi mereka tuh ingat gitu loh taraweh. Itu gimana? Ya, yang pertama tentu dengan tauladan lah dari orang tua. Kalau orang tuanya suruh anaknya taraweh ke masjid, bapaknya malah nonton TV, ya tidak ada ketauladanan dari orang tua. Jadi tarawih ini hukumnya wajib, tapi termasuk amalan yang identik. Makanya motivasi untuk tarawih ini sama seperti motivasi untuk puasa. Man qoma Ramadan, ya. Barang siapa yang berdiri di malam-malam Ramadan, sama dengan dalil puasanya. Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Cara mendidik anak kita sama, kita contohkan, kita berikan gambaran tentang surga, neraka, pahala dan dosa. Kemudian kita motivasi mereka, di antara pahala yang banyak akan diberikan Allah kepada kita di bulan puasa, bulan Ramadan, adalah tarawih di malam-malam Ramadan. Kita ajak. Tadi Ustadz tuh di awal ada mengatakan bahwa Ramadan ini adalah saat-saatnya kita benar-benar mengejar pahala, bukan mengejar duniawi tadi, ya. Karena kan banyak yang pada akhirnya tuh lalai karena mengejar harta, ya, di momen Ramadan ini. Nah Ustadz, kalau misalnya ternyata memang dia berjualan nih sampai malam taraweh dan meninggalkan sholat tarawihnya, itu gimana hukumnya?
Ya kalau memang begini, makanya tadi kita ingatkan salah satu kekhususan Ramadan dibanding bulan yang lain, bulan ini memang nuansa peribadahannya lebih kental dan ini harus memang kita jadikan orientasi utama. Ya, jangan justru begini, selama dia tidak Ramadan, dia rajin misalnya sholat malam, karena nggak jualan kan. Pas masuk Ramadan, karena ada peluang berjualan, ya, akhirnya jadi tidak sholat malam. Ini namanya penurunan grafik ibadah. Harusnya di bulan Ramadan ini fokus ibadahnya lebih banyak, walaupun tidak dilarang mencari dunia, karena Ramadan ini keberkahan. Berkahnya bukan cuma orang Islam, orang non Muslim aja jualan cendol, jualan tapai, jualan makanan, dia mengambil keberkahan dari Ramadan. Tapi kita nih yang orang Islam jangan jadi misorientasi. Justru di bulan Ramadan itu harus lebih memperbanyak ibadah kepada Allah. Kalau umpamanya saya jualan ya, kalau kita jualan di jam tarawih berarti kan kita menggoda orang yang tarawih untuk jajan juga gitu ya. Tapi kalau dia memang dia harus jualannya obat gitu ya di apotik, dia harus jaga nanti tutupnya setelah jam 10, 11 bagaimana? Ya nggak apa-apa, dia tidak tarawih, nanti di malam hari dia bangun, dia sholat sendiri di rumah, nggak ada masalah. Nah sama nih Ustadz, fenomena kalau udah bulan Ramadan buka bersama pada akhirnya tarawihnya tinggal. Gimana tuh Ustadz? Ya sebenarnya buka bersama tidak jadi alasan untuk tidak tarawih ya. Makanya kalau bisa teman-teman yang reuni, alumni, komunitas ya, kalau membuat acara bukber, kalau bisa sekaligus tarber. Apa itu tarber? Buka bersama, tarawih bersama. Saya juga sering diundang ya di satu komunitas, satu instansi untuk buka bersama. Nanti kita sebagai mubalik ceramah sekaligus mimpin tarawih. Nah itu yang sangat menarik. Jadi nuansa bukbernya bukan nuansa buka bersama yang maksiat, tapi justru diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi tidak rajin memperbanyak tarawih, karena ini dua ikon ibadah yang nggak bisa hilang dari 4 variabel tadi ya, puasa, tarawih, baca Quran, sedekah. Masih banyak walaupun kita belum bisa bahas semua, tapi minimal sedikit-sedikit bisa kita jadikan motivasi untuk teman-teman sekalian. Nah jadi tuh kalau misalnya salah satu hal yang paling dekat deh di mata, di awal bulan Ramadan itu saf masjid pasti selalu penuh Ustadz, tapi kalau udah di akhir-akhir itu pasti udah mulai satu persatu safnya hilang. Nah gimana sih cara menjaga istiqomah kita dalam beribadah di bulan Ramadan? Nah itu dia, ini fenomena yang unik ya menurut saya nih, ini disclaimer ya. Iya. Ini penyakit cuma di negeri kita dan beberapa negeri lain. Iya, kan gini, Mbak Yeli kalau tahu, sekarang kalau kita mau umroh di bulan Ramadan, itu semakin akhir Ramadan harga umroh semakin mahal. Masjidil Haram makin akhir makin ramai, bacaan imamnya makin panjang. Di Mesir begitu juga, di Madinah Masjid Nabawi begitu juga. Tapi kok aneh fenomenanya di Indonesia? Makin akhir makin sepi. Makin hilang. Karena apa? Kita itu banyak yang misorientasi. Ya, misorientasi apa? Kita ini ada kebiasaan THR. Di negeri lain mungkin tidak ada. Cair uangnya di ujung-ujung. Harusnya di 10 akhir tuh di negeri-negeri Islam lain penuh. Tapi kenapa di negeri kita itu beda? Berarti negeri kita anomali. Ada konsep yang salah. Makanya caranya gimana supaya kita istiqomah? Kalau saya harus dijelaskan kepada orang bahwa value paling tinggi di Ramadan kalau dibagi 3 penggal lah ya, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, justru 10 akhir ini yang value-nya paling mahal. Serius? Iya, karena ada Lailatul Qadar. Karena di Nabi itu semakin 10 akhir mengencangkan ikat pinggang. Gitu ya. Apa fokusnya? Mulai bangunin keluarganya sholat malam untuk ibadah. Di awal-awal tidak. Nah, selama ini kita telah digoda dengan apa? Beli baju di akhir Ramadan. Padahal kalau mau beli baju di sekarang aja. Kenapa? Harganya lebih murah juga. Kemudian baju-baju sekarang masih banyak stoknya, size-nya masih banyak. Kalau kita nanti bareng-bareng di akhir Ramadan, justru bajunya sudah banyak yang habis stoknya, harganya sudah dinaikkan, kemudian pura-pura dipromokan karena menjelang hari raya. Jadi buat kita jangan terjebak dengan itu. Saya kalau di keluarga, istri, ibu, kalau mau beli perangkat Idul Fitri, belinya sekarang. Tapi kan ini masyarakat menjawab nih sebagai salah satunya saya. Tapi kan Pak Ustadz, kita THR-nya keluarnya udah di akhir Ramadan. Nah berarti ini konsep dari pemerintah yang ngasih THR dong, ataupun
ataupun mungkin dari tempat kerja yang ngasih dong atau gimana nih? Caranya begini, kalau saya misalnya membahas tentang persiapan Ramadan 2 bulan, harusnya kita nabung. Oke, Kita gitu harusnya ya. nabung, jadi tidak mengandalkan THR. Kita nabung, kita beli baju di awal, jadi di 10 akhir fenomena value ibadah terbesar jangan sampai terlewatkan. Aneh pokoknya menurut saya. Kenapa Ustadz? 10 terakhir itu tuh pahalanya yang paling gede atau apa nih? Iya, di antara 10 akhir ada peluang kita sekali ibadah bisa senilai dengan 83 tahun. 83 tahun, malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Nah, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu gimana sih Ustadz? Ciri-cirinya kalau dalam hadis tuh hening, terus tidak ada angin berhembus gitu ya. Kemudian ketenangan ibadah itu sakinah dirasakan. Makanya dan ini nilai ini hanya ada di 10 Ramadan terakhir. Jangan sampai kita tidak memburunya. Ini sebenarnya untuk orang Islam yang mungkin seperti saya atau yang banyak dosanya dulu, ini cara untuk overlapping posisi. Saya dulu banyak lalai, banyak dosa. Solusinya adalah cari Lailatul Qadar, kamu dapat. Kenapa? Di dalam ayat Al-Quran Allah bilang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau dikonversi ke tahun 83 tahun. Jadi kalau pas kita lagi sholat nih 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, kita seperti sholat 83 tahun. Bayangkan, umur kita mungkin nggak sampai segitu, ya. Atau kita meninggal dunia nanti diberikan Allah rezeki 3 kali ketemu Lailatul Qadar, 83 kali 3, berarti 200 tahun lebih. Kita yang umurnya mungkin gak sepanjang itu, ketika di akhirat, hei fulan, kamu punya pahala 250 kali tahun ibadah. Dari mana? Ketika kamu melakukan ibadah 10 terakhir, ada malam Lailatul Qadar, bertepatan kamu mendapatkannya. Jadi ini sayang kan kalau nggak diambil gitu ya. Cuma gara-gara beli baju, cuma gara-gara ke mall, kita kehilangan peluang ini yang sangat besar ini. Makanya saya menghimbau kita semua jangan sampai kita tidak aware dengan value yang besar ini. 10 malam terakhir Ramadan adalah nilai yang paling tinggi. Mari kita banyak fokus ibadah agar peluang besar tadi jangan tersia-siakan. Lalu di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, ibadah dan amalan seperti apa sih Ustadz yang paling Ustadz rekomendasikan dan pahalanya paling gede? Ya, kalau sholat dan puasa itu kan sudah normatif tadi. Yang paling banyak adalah qiraatul Quran, banyak baca Quran dan berzikir istighfar. Nah, yang diajarkan oleh Nabi kepada istri beliau adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diajarkan Nabi. Inti redaksinya adalah minta ampunan. Ya, dan banyak membaca Al-Quran. Dulu para ulama tuh kalau sudah 10 akhir Ramadan dia khatam berkali-kali. Nah, itu yang dilakukan. Dan sholat sepanjang-panjangnya. Nah, ini yang tadi saya bilang kritik nasional kita. Kenapa di negeri kita justru fenomenanya terbalik? Kalau orang Melayu bilang sungsang. Kenapa sungsang? Di negeri Islam lain makin ramai, makin panjang, makin berkualitas. Tapi kita kenapa semakin hilang? Akhirnya saya pribadi gak mau ikutan tren itu. Kalau orang 10 akhir ke pasar malam, kalau 10 akhir orang ke mall, saya sama keluarga, saya anomali karena saya ingin ikut dengan literatur dalil agama yang menunjukkan itu. Saya sudah beli baju duluan, kue sudah pesan duluan. Jadi 10 terakhir fokus dengan ibadah. Oke. Nah Ustadz, di antara banyaknya ibadah tadi ya, ada sholat, berpuasa, baca Quran dan lain-lain, pahalanya paling gede mana sih? Dia tergantung masing-masingnya. Tentu puasa itu pahalanya paling besar di bulan Ramadan. Makanya dalam hadis qudsi Allah bilang semua pahala ibadah anak Adam untuk dia. Kullu amal ibni Adam lahu. Ya, semua pahala anak Adam buat dia illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, kata Allah, aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Jadi nanti orang yang berpuasa akan dapat pahalanya langsung ketika berjumpa Allah di surganya, di akhirat. Dia akan memanen hasil dia berpuasa selama di dunia. Ya, sholat juga tentu, tarawih banyak pahalanya, baca Quran juga banyak, dan masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Walaupun secara prioritas memang puasa lah yang memiliki nilai paling besar di bulan Ramadan. Makanya raih puasa yang maksimal, jangan dirusak dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan, supaya ketinggian pahala ini kita dapatkan betul.
Nah, tadi kan di bulan Ramadan kita udah beribadah terus menerus fokus. Nah, setelah bulan Ramadan ini Ustadz, gimana caranya biar kita tuh tetap istiqomah, tetap menjaga ibadah kita seperti di bulan Ramadan? Itu bagian dong tipsnya. Iya, kan gini. Biasanya orang yang Ramadan itu ke masjid, ngaji, setelah Ramadan hilang. Qurannya ditutup sampai berdebu tahun depan. Nah, ini lagi-lagi harus kita konsepnya harus benar. Bahwanya kapan? Kan Allah itu mencatat bukan hanya di bulan Ramadan. Seolah-olah nih kalau ada orang yang ibadah di Ramadan, habis Ramadan maksiat lagi. Seolah-olah Allah itu mengawasi kita cuma bulan ini. Di bulan lain Allahnya mana? Allahnya nggak ada. Allahnya absen. Nah, inilah yang salah pemikirannya. Nah, oleh karena itu kita harus paham, kita ibadah ini sampai kapan sih? Ternyata dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah sudah bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kapan? Apakah sampai hilang Ramadan? Bukan, sampai datang kepada kamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Jadi tugas kita ibadah, walaupun bulan ibadah Ramadan sudah pergi, ibadah yang di luar Ramadan tetap menjadi kewajiban. Karena Allah bukan mencatat kita di bulan Ramadan saja, tapi Allah ada di semua bulan. Jadi itu yang harus kita orientasikan. Tugas ibadah ini sampai kapan? Ya semua sampai mati aja. Nanti kalau sudah mati kan di akhirat gak ada kewajiban ibadah lagi. Nah, itu yang harus kita kuatkan. Namun kalau ada orang yang mengalami penurunan siklus kuantitas ibadah dari Ramadan ke Syawal turun, ya sholatnya nggak sepanjang Ramadan, baca Qurannya nggak sesemangat Ramadan, itu wajar. Karena spesialis Ramadan itu nuansanya beda dengan bulan lain. Tapi yang penting amalan itu masih ada, gitu. Jangan hilang sama sekali. Biasanya Ramadan saya Ustadz baca 3 juz, 2 juz. Sepeninggal Ramadan saya 1 juz aja, nggak apa-apa, yang penting masih nyangkut dan itu continue. Jangan sampai Ramadan baca 5 juz, 10 juz, habis Ramadan disimpan berkerak itu Al-Quran sampai tahun depan, jangan ya. Jadi Ramadan itu membentuk amalan supaya setelah Ramadan masih ada sisa-sisanya yang sangkut. Yang penting berkelanjutan. Nggak apa-apa, gitu ya, Ustadz, nggak ya? apa-apa, yang penting continue. Walaupun sedikit, yang penting kita jaga. Nah, lalu apa nih Ustadz yang pengen mungkin Ustadz sampein untuk para penonton yang saat ini juga menjalankan ibadah puasa? Baik ya, untuk para pemirsa Ulasan TV, jaga terus kualitas ibadah kita dengan apa? Dengan mengilmui tentang segala peribadahannya. Dan sekali lagi kami mengingatkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan nuansanya ibadah. Jangan sampai kita terpalingkan dengan urusan yang duniawi. Boleh cari uang, boleh berbisnis, boleh berdagang, tapi jangan mengabaikan esensi nilai-nilai dari ibadah kita. Dan Ramadan ini ibaratnya universitas. Kita digembleng di sini, kita nanti diwisuda di malam takbiran. Untuk apa? Untuk gelar takwa ini menjadi bekalan kita untuk continue beribadah seterusnya pasca Ramadan sampai kita meninggal dunia. Jadi istiqomah itu memang berat ya. Yang penting kuncinya amalnya continue, walaupun secara kuantiti berkurang tidak mengapa. Yang penting amalnya berkelanjutan, tetap kita jaga secara mudawamah. Nah, mudah-mudahan kalau itu kita bisa punya kesungguh-sungguhan yang kuat, determinasi dalam ibadah, istiqomah, kita meninggal Allah jadikan husnul khotimah. Amin. Baik, makasih banyak Ustadz Sama-sama. atas ilmunya. Semoga tadi pemirsa itu ya Ustadz nerima ilmu dan juga Mudah-mudahan. bermanfaat. Amin. Terima amin. kasih banyak Ustadz. Sama-sama, sehat selalu.